Serial Kitab Tauhid bagian 48. Ketika para malaikat terkejut dan pingsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat yang ke-23. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, para malaikat itu berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Rabbmu? Mereka menjawab, perkataan yang hak, dan dialah yang maha tinggi dan maha besar. Dalam ayat yang mulia ini, terdapat penjelasan tentang keadaan para malaikat, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang tercipta dari cahaya, yang memiliki kekuatan dan keagungan. Dan mereka juga disembah oleh orang-orang musyrikin, di samping menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, manakala Allah berfirman dan didengar oleh para malaikat terkejut dan takut sampai mereka tidak sadarkan diri. Jika demikian keadaan para malaikat yang agung, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikat yang besar, yang memiliki kekuatan, manakala mereka mendengarkan Allah berfirman, mereka tunduk takut, terkejut, sampai tidak sadarkan diri karena keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana dengan keadaan makhluk-makhluk yang lain yang jauh kedudukannya di bawah para malaikat, yang tidak memiliki kekuatan, yang sangat lemah, sementara mereka diseru dalam doa dan ibadah oleh manusia? Jika para malaikat saja tidak layak untuk diseru dalam doa dan ibadah, padahal mereka memiliki kedudukan yang tinggi dan agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, serta memiliki kekuatan, maka selain malaikat tentu tidak lebih layak lagi untuk diseru dalam doa dan ibadah. Jika para malaikat tidak pantas untuk diibadahi, maka selain para malaikat, makhluk-makhluk yang lemah dan hina lebih tidak pantas lagi untuk diibadahi. Beberapa pelajaran berharga yang bisa dipetik dari ayat yang mulia ini. Pertama, dalam ayat ini terdapat bantahan terhadap seluruh kelompok-kelompok atau sekte-sekte kaum musyrikin, yang mana mereka menyembah atau beribadah kepada selain Allah, kepada makhluk yang derajatnya jauh lebih rendah, jauh lebih lemah dibandingkan para malaikat. Kedua, dalam ayat yang mulia ini terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah benar-benar berbicara sesuai dengan kelayakannya yang maha agung dan maha sempurna. Ketiga, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah makhluk. Kalamullah adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam ayat ini Allah mengabarkan ucapan para malaikat, "Madza qala rabbukum?" Apa yang difirmankan, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Para malaikat tidak mengatakan, "Madza khalaqa rabbukum?" Apa yang diciptakan oleh Rabb kalian? Keempat, dalam ayat yang mulia ini terdapat isyarat tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-'ulu. Allah maha tinggi zatnya, sifatnya, dan kekuasaannya di atas segenap makhluknya. Dan yang kelima, ayat ini menetapkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Bayangkan malaikat Jibril alaihi salam, yang kita tahu dia adalah rasul di kalangan malaikat, memiliki 600 sayap. Jika dia membentangkan sayapnya, seluruh langit ini akan tertutup. Jika Jibril alaihi salam saja pingsan ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Telegram channel Kristal Iman.